Halo pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan program yang kita nantikan bersama, yakni dari Kompleks Parlemen. Selama setengah jam ke depan kami akan menyajikan berita seputar 3 lembaga legislatif yang ada di Kompleks Parlemen Senayan, yakni MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Bersama saya Kinanti Sekar dan rekan saya Zul Babar, langsung saja ya Kinan dan juga pemirsa, berikut adalah beragam berita yang kami himpun dari Kompleks Parlemen. Ya, di berita pertama datang dari Komisi 3 DPR RI yang menyerap aspirasi terkait RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP. Dan dalam kunjungannya ke Yogyakarta, Komisi 3 DPR RI menyerap masukan dari praktisi di bidang hukum, akademisi dan mahasiswa terkait substansi RUU KUHAP yang sedang digodok oleh DPR RI. Sejumlah isu krusial terkait RUU KUHAP mendapat perhatian oleh Komisi 3 DPR RI, diantaranya terkait mekanisme penyitaan, pengaturan peran justice collaborator dan whistleblower, serta pentingnya kualitas penanganan perkara. Dan diharapkan aspirasi dari berbagai pihak dan daerah di Indonesia ini bisa menjadi masukan konstruktif bagi penyusunan RUU KUHAP sehingga menghasilkan regulasi peradilan yang berkeadilan. Berikut informasi selengkapnya. Serap masukan dari aparat penegak hukum dan akademisi di Daerah Istimewa Yogyakarta, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil mendorong rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP dapat mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Nasir menilai masukan yang diperoleh dari pakar dan akademisi memiliki peran penting untuk mematangkan substansi RUU tersebut. Ia menyoroti sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian dalam pembahasan RUU KUHAP. Di antaranya, pengakuan terhadap penyidik tertentu, penguatan prinsip dominus litis untuk kejaksaan, mekanisme penyitaan serta pengaturan peran justice kolaborator dan whistleblower. Nasir juga menekankan pentingnya aturan tegas dalam menyikapi fenomena bolak-balik berkas antara penyidik dan jaksa karena dapat menghambat proses hukum. Meski kejaksaan punya peran penting dalam menangani perkara, Nasir tetap menekankan agar sistem peradilan pidana harus tetap fokus pada aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pada intinya memang masyarakat itu mengharapkan adanya kualitas perkara, mulai dari penyidik, penuntut, hingga ke persidangan. Nah, kualitas perkara itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Kejaksaan itu kan karena dia merasa dan punya asas terkait dengan dominus litis itu, sehingga dia punya pemilik perkara tunggal gitu ya. Tapi intinya dalam pandangan kami, masyarakat itu menginginkan agar kualitas perkara itu benar-benar bisa mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu sendiri. Nah, soal apakah nanti Komisi 3 DPR RI berkomitmen untuk terus menyerap dan mencermati masukan dari berbagai pihak untuk menemukan formula paling ideal dalam mengatur mekanisme peradilan yang berkeadilan. Dari Yogyakarta, Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. Ya, bisa kita lihat ya Zia bahwa DPR RI ini sangat serius dalam menyusun sebuah produk legislasi. Seperti dalam penyusunan RUU KUHAP, Komisi 3 DPR RI melakukan rapat dan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk menyerap aspirasi dari berbagai pihak seperti akademisi, mahasiswa, dan juga praktisi hukum. Ya, benar sekali Kinan, dan harapannya nih dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak, produk legislasi yang dihasilkan dapat memberi manfaat dan keadilan nih untuk semua pihak. Dan selanjutnya pemirsa dan juga Kinan, ada informasi dari Komisi 4 DPR RI yang meninjau pabrik gula di Madiun, Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 4 DPR RI memastikan kesiapan petani tebu dan pabrik gula demi mewujudkan target swasembada gula nasional. Selain itu, Komisi 4 DPR RI juga menyerap aspirasi terkait kendala yang dihadapi oleh pabrik gula maupun petani tebu. Dan diantaranya terkait kapasitas produksi, performa mesin produksi gula, dan kestabilan harga gula di pasaran. Untuk selengkapnya, berikut informasi yang kami himpun dari Kompleks Parlemen. Swasembada gula menjadi target pemerintah selanjutnya setelah berhasil mencapai kebutuhan stok beras. Berkaitan dengan itu, Komisi 4 DPR RI meninjau langsung kinerja produksi pabrik gula di Madiun, Jawa Timur. Didampingi Wali Kota Madiun serta mitra kerja BUMN yang bergerak di sektor gula, Komisi 4 DPR RI ingin memastikan target swasembada gula dapat terrealisasi. Pada kesempatan ini, anggota Komisi 4 DPR RI Guntur Sasono turut menyerap masukan dan keluhan dari petani. Terdapat banyak masalah yang merugikan petani tebu. Salah satunya terkait kebutuhan pembaharuan pada mesin pabrik gula untuk percepatan dan peningkatan produksi. Nah, tindak lanjutnya tadi kita bahas nggak sempat dalam waktu yang sempit
dan memang masalah-masalahnya mendasar. Nanti kita akan tindak lanjuti untuk kita undang di rapat Komisi 4. Itu prinsipnya. Masalah-masalahnya sangat berat. Ini satu pabrik yang mesinnya juga sudah mesin lama, kemudian biaya pemeliharaannya juga mahal, petaninya juga rendemennya akhirnya turun terus karena dari bibitnya sampai dengan 5 kali masih digunakan. Satu sisi dari pengembangan seperti ini ya memberatkan petani. Belum ada kompetitor dari RSN luar negeri yang itu juga mempengaruhi pasar. Ada kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang kurang dimanfaatkan kepada kepentingan petani. Selain itu, Guntur juga meminta pemerintah untuk menjaga kestabilan harga gula halus, sehingga progres program swasembada gula dapat berjalan lancar. Dari Jawa Timur, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Ya, Zia, setelah target swasembada beras, kita juga menyongsong swasembada gula. Semoga segala aspirasi dari pabrik gula maupun petani tebu juga bisa diteruskan dan mendapat solusi konkretnya. Ya, kita harapkan nih swasembada pangan segera terwujud ya, Kinan dan juga pemirsa. Apalagi nih, di tengah situasi geopolitik dunia yang tidak menentu ini. Tentunya kemandirian pangan sangatlah penting. Dan kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, ada dari Komisi 11 DPR RI yang mendorong pemerintah untuk merealisasikan program stimulus kerakyatan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Ya. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah memberi stimulus ekonomi untuk menopang daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan penghasilan masyarakatnya. Ya, selain itu, Komisi 11 juga meminta pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut informasi yang kami himpun dari TVR Parlemen. Komisi 11 DPR RI mendorong realisasi program stimulus kerakyatan, mulai dari subsidi yang tepat sasaran, pembukaan lapangan kerja baru, serta membangun iklim investasi yang terpercaya, guna mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebesar 5,8%. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Dolfi, mengatakan, di saat kondisi ekonomi global yang tidak menentu, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% dinilai cukup besar. Untuk itu, penerapan strategi khusus melalui kebijakan kerakyatan menjadi solusi dalam target pencapaian pertumbuhan ekonomi. Dari kemarin kita bahas di dalam panja untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah, maka dari sisi konsumsi rumah tangga, program-program menopang daya beli ini tetap harus dijalankan pemerintah. Di samping juga tentu harus ada stimulus program pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru dan program-program kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan penghasilan masyarakat. Kemudian dari sisi konsumsi pemerintah sendiri, pemerintah harus dapat menjalankan program-programnya yang produktif. Karena tahun depan ini adalah tahun pertama kebijakan pemerintah baru yang dijalankan. Nah, oleh karena itu APBN semakin efektif itu akan juga memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Dari sisi investasi, PR kita yang paling berat adalah bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif. Lebih lanjut, Dolfi berharap kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal harus didesain terarah dan terukur untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, serta mendukung agenda pembangunan secara optimal. Hilman dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa, semoga pemerintah segera mempercepat realisasi stimulus ekonomi ini ya, Zia, ya. Sehingga daya beli masyarakat bisa meningkat dan target pertumbuhan ekonomi kita juga bisa tercapai. Ya, benar sekali Kinan, apalagi lapangan kerja baru tentunya sangat dibutuhkan nih untuk menyerap tenaga kerja sehingga angka pengangguran pun ikut menurun. Setuju Zia. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi seputar Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Untuk itu tetaplah di TVR Parlemen. Baik pemirsa, sebelum jeda tadi kita telah menyaksikan bersama informasi yang datang dari DPR RI. Kini mari kita simak berita seputar DPD RI. Ada kabar apa saja dari DPD RI ya? Ya, Kinan, berita pertama DPD RI datang dari forum group discussion yang diadakan DPD RI untuk menyerap masukan terkait rancangan undang-undang tentang pengelolaan perubahan iklim.
Dan di dalam diskusi tersebut, Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menekankan pentingnya kolaborasi global yang kuat untuk menghadapi tantangan iklim. Apalagi di tengah ancaman krisis iklim ini, Indonesia belum mempunyai payung hukum yang khusus mengatur tentang penanganan krisis akibat dari perubahan iklim. Selengkapnya, berikut informasi yang kami himpun dari Kompleks Parlemen. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menggelar fokus group discussion dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang tentang pengelolaan perubahan iklim yang masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas DPD RI untuk tahun 2025. Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin menyebutkan penyusunan RUU inisiatif DPD RI ini merupakan wujud nyata dari komitmen Indonesia terhadap kesepakatan iklim global yang di dalamnya termasuk Paris Agreement, Konvensi Iklim PBB, dan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi krisis iklim yang tengah melanda dunia. Ini sudah masuk, RUU sudah masuk menjadi RUU prioritas, sehingga ke depan akan dibahas bersama DPR dan eksekutif. Nah, kita mencatat bahwa ternyata kita juga banyak tertinggal terkait dengan isu perubahan iklim ini dengan negara-negara lain, bukan hanya negara Asia contohnya. Sementara itu, Ketua Tim Kerja RUU Pengelolaan Perubahan Iklim DPD RI, Badi Kenita Sitepu mengungkapkan, hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur tentang perubahan iklim. Berangkat dari latar belakang itu, DPD RI memandang perlu untuk menyusun RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai sebuah terobosan dan fondasi hukum nasional yang menyeluruh. Ini nanti akan mengatur satu ketentuan hukum, siapa stakeholder dan definisi apa yang ada di dalam RUU ini. Ya, misal siapa yang akan menjadi head atau komando dari perubahan iklim ini. Mungkin bisa Menko atau juga Wapres, karena ini mencakup semua bidang. Kemudian juga di situ nanti kita akan mengevaluasi dulu dan melakukan mitigasi. Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengatakan, penyusunan RUU ini bukan hanya bentuk tanggung jawab konstitusional DPD RI, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen DPD RI untuk mengawal program Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Semoga RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini bisa segera dibahas bersama DPD RI, DPR RI, dan pemerintah ya Zia ya. Sehingga bisa segera dipisahkan menjadi regulasi yang mengatur upaya mitigasi di tengah perubahan iklim yang nyata terjadi. Ya, setuju Kinan, dan tentunya itu menjadi harapan kita semua karena perubahan iklim ini bisa berdampak nih ke semua aspek. Bukan hanya lingkungan namun juga kesehatan dan juga ekonomi. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang datang dari Komite 4 DPD RI yang menggelar rapat kerja dengan Gubernur Bank Indonesia. Rapat kerja ini membahas kebijakan moneter dan makroprudensial pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026 mendatang. DPD RI sebagai representasi daerah memastikan agar kebijakan-kebijakan ekonomi tetap memperhatikan kepentingan daerah. Dan Komite 4 DPD RI pun mendukung sinergi Bank Indonesia dan pemerintah untuk memperkuat dan stabilitas mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk selengkapnya berikut liputannya. Komite 4 DPD RI mengadakan rapat kerja dengan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio membahas kebijakan moneter dan makroprudensial pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026. Ketua Komite 4 DPD RI Ahmad Nawardi menyatakan mendukung sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal pemerintah untuk memperkuat stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Komite 4 menekankan pentingnya sinergi kebijakan tersebut agar semakin ditingkatkan dan secara nyata menekan kesenjangan moneter antar daerah. Kami mencatat bagaimana inflasi tetap terkendali, rupiah melemah tetapi relatif stabil dan tekanan eksternal dapat dikelola tanpa guncangan sistemik. Bahkan di tengah tekanan geopolitik Timur Tengah dan volatilitas harga minyak mentah, strategi BI berhasil menjaga persepsi
risiko kredit Indonesia tetap baik. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga kebijakan moneter dan makroprudensial akan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga stabilitas harga, dan memastikan ketahanan sistem keuangan negara. Tupoksinya fiskal, tupoksinya kementerian lembaga, tupoksinya Bank Indonesia. Tupoksinya Bank Indonesia ada 3, yaitu kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, 3 kebijakan ini diarahkan untuk menjaga inflasi yang rendah, nilai tukar yang stabil, kredit yang bisa tumbuh optimal, bank-bank besar itu juga aman, demikian juga ekonomi keuangan digital Indonesia bisa maju. Pada rapat kerja ini, Komite 4 DPD RI mendorong agar Bank Indonesia turut mengawasi penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif yang berbasis potensi lokal, juga memperluas akses keuangan digital di wilayah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia, serta meningkatkan efektivitas tim pengendalian inflasi daerah. Selain itu, Komite 4 DPD RI juga meminta Bank Indonesia agar lebih aktif dalam menyelaraskan kebijakan moneter dengan arah pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung agenda prioritas, seperti hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja di daerah. Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Ya pemirsa dan juga Kinan nih, semoga rancangan APBN 2026 yang sedang dibuat nantinya benar-benar disusun dengan bijak, transparan, dan akuntabel, dan tentunya berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ya, kita doakan bersama ya Zia. Apalagi di tengah kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat dan perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, semoga ekonomi Indonesia ini tetap bisa stabil dan bahkan bertumbuh. Baik pemirsa, berita selanjutnya datang dari Komite 1 DPD RI yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ya, meskipun undang-undang ini sudah berusia 11 tahun, namun ternyata dalam implementasinya Komite 1 DPD RI menemukan banyak permasalahan. Di antaranya tarik-menarik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, permasalahan kemandirian fiskal daerah, dan netralitas ASN di daerah. Mari kita simak liputannya. Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan rapat dengar pendapat membahas pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah beberapa waktu lalu. Pada rapat tersebut, Ketua Komite 1 Andi Sofyan Hasdam menyampaikan hasil pengawasan dan kajian yang dilakukan oleh Komite 1 DPD RI. Menurut Andi Sofyan, masih ditemukan permasalahan terkait implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, di antaranya moratorium atas kebijakan pemerintahan daerah yang hingga kini peraturan pemerintah tentang penataan daerah belum diterbitkan pemerintah. Dari hasil pengawasan dan kajian yang dilakukan Komite 1 DPD RI, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan antara lain. 1. Di moratoriumnya kebijakan pemerintah daerah di mana peraturan pemerintah tentang penataan daerah sampai saat ini belum diterbitkan oleh pemerintah. Permasalahan lain yang disoroti Komite 1 adalah masih terjadinya tarik-menarik kewenangan atas urusan pemerintahan dan struktur organisasi perangkat daerah yang masih terlihat gemuk karena adanya penyeragaman jumlah kelembagaan pemerintah daerah. Di sisi lain, masih terdapat daerah-daerah otonom yang belum mampu mandiri secara fiskal, serta permasalahan terkait netralitas ASN yang ada di daerah. Dari berbagai aspirasi yang disampaikan kepada kami, tumpang tindih regulasi atau peraturan tingkat menteri tadi itu. Dan saya kira ini harus sudah dibenahi. Jadi saya setuju untuk sudah mendorong penyelesaian kaitan dengan peraturan turunan. Pimpinan Pak Kedua, saya kira fungsi ini juga fungsi pengawasan terkait dengan penyelesaian regulasi yang harus kita dorong bersama. Betul efektif. Melalui rapat tersebut, Komite 1 DPD RI memandang perlu adanya solusi konkret terkait isu-isu pemerintahan daerah, otonomi daerah, hubungan pusat daerah, dan netralitas ASN. Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta.
Nah, kalau kita simak keyakinan, perlu ada solusi yang komprehensif nih agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu berbagi peran sehingga otonomi daerah bisa memberi manfaat yang maksimal untuk masyarakat. Ya, setuju Zia. Kita harapkan juga semoga peran lembaga legislatif seperti DPD RI ini mampu menjadi jembatan strategis dalam menyuarakan kepentingan daerah di tingkat pusat. Ya, benar sekali Kinan dan pemirsa, usai jeda berikut ini kami akan hadirkan kembali informasi seputar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sesaat lagi, tetaplah di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR Parlemen, pemirsa. Informasi berikut ini datang dari Komisi 12 DPR RI yang menyoroti isu pemerataan listrik di tanah air. Menanggapi banyaknya desa yang belum teraliri listrik, Komisi 12 DPR RI mendorong pemerintah untuk segera melakukan percepatan pemerataan listrik di seluruh pelosok tanah air. Komisi 12 mendukung kebijakan pemerintah berupa program listrik desa dan bantuan pasang baru listrik. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan instruksi Presiden Prabowo yang menargetkan seluruh desa di tanah air teraliri listrik dalam kurun waktu 4 tahun. Di sini Komisi 12 DPR RI juga mendukung PT PLN dan Kementerian SDM untuk bersinergi dengan Kementerian Keuangan terkait penambahan anggaran. Selengkapnya berikut informasi dari Kompleks Parlemen. Sebanyak 10.000 desa dan 1.200.000 rumah tangga di Indonesia diketahui belum memiliki akses listrik. Komisi 12 DPR RI mendukung program listrik desa dan bantuan pasang baru listrik sebagai langkah percepatan pemerataan listrik di seluruh pelosok negeri dengan menyediakan akses listrik ke seluruh desa di Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam RDP dengan Dijen Gatrik Kementerian ESDM dan PT PLN, Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menegaskan agar PT PLN segera menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto secara serius agar seluruh desa teraliri listrik dalam waktu 4 tahun ke depan. Hal ini perlu didorong dengan sinergi PT PLN Persero dengan Kementerian Keuangan terkait dukungan anggaran bagi pembiayaan listrik dan program bantuan pasang baru listrik atau BPBL. Kami berharap bahwa di Gatrik, Kementerian SDM dapat berkoordinasi lebih lanjut kepada Kementerian Keuangan, tolong anggaran untuk pembiayaan listrik desa dan BPBL ini dapat didukung sehingga kita tidak berhenti kepada narasi bahwa ini kita ingin selesaikan masalahnya, tapi anggaran tidak tersedia. Bahwa Komisi 12 mendukung tentang program ini sehingga kemudian problem listrik di dalam 4 tahun ke depan betul-betul 100% clear, tidak lagi menjadi satu masalah. Lebih lanjut, Komisi 12 DPR RI mengingatkan, tanpa dukungan anggaran yang memadai, target pemerataan akses listrik hanya akan menjadi wacana. Pemerataan akses listrik ini diharapkan mampu mewujudkan target elektrifikasi mencapai 100%. Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, kita harapkan program listrik desa dan bantuan pasang baru listrik ini bisa terrealisasikan ya Zia ya. Sehingga seluruh warga negara Indonesia di pelosok tanah air pun bisa mendapatkan manfaat dari listrik ini. Ya, benar sekali Kinan, karena di zaman sekarang ini listrik sudah menjadi kebutuhan primer dan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, datang dari Komisi 7 DPR RI yang menyoroti ketahanan industri dalam negeri. Di tengah ketidakpastian kondisi global, sektor industri dalam negeri rentan terpengaruh dan berpotensi mengalami kerugian. Untuk itu, Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan langkah mitigasi untuk melindungi industri dalam negeri. Dan Komisi 7 DPR RI mengusulkan pemerintah untuk membuat sistem dan badan khusus untuk memproteksi industri nasional untuk menjaga keberlanjutan industri di tengah kondisi global yang tidak menentu. Berikut informasi selengkapnya. Di tengah dinamika global dan meningkatnya tensi geopolitik dunia, kondisi ketahanan industri nasional Indonesia kian mengkhawatirkan. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana meminta pemerintah membentuk badan khusus untuk memitigasi krisis di sektor ini dan melindungi rantai pasok industri nasional. Ilham Permana mengatakan, krisis geopolitik dunia sulit diprediksi, sehingga Kementerian Perindustrian harus membangun badan atau sistem khusus untuk menanggulangi gejolak di sektor industri. Menurutnya, badan ini nantinya akan berfungsi untuk memberi respon cepat dalam menghadapi ketidakpastian global dan memastikan keberlanjutan industri di tanah air di tengah kondisi krisis. Jadi kita nih harus punya satu sistem mitigasi yang benar-benar tangguh gitu loh Mbak, yang tidak terpengaruh dengan geopolitik global. Saya tadi menyarankan, kalau kita tidak siap
untuk reformasi industri nasional kita, setidaknya kita punya Badan Nasional Penanggulangan Bencana khusus di sektor industri. Apa fungsinya? Ini adalah respon cepat untuk bisa menghadapi hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ketegangan geopolitik ini kan memang hal yang tidak bisa kita asumsikan. Wah, akan terjadi perang minggu depan, bulan depan, ini kita nggak pernah tahu. Tapi tiba-tiba harga dolar 17.000. Rantai pasok industri nasional kita terganggu. Mitigasi seperti ini harus kita lakukan mulai dari sekarang. Selain itu, Ilham Permana menyebut negara besar seperti Amerika Serikat bahkan mengucurkan dana sebesar 300 miliar dolar Amerika Serikat untuk melindungi dan memproteksi industri nasionalnya. Sementara itu, India memberikan stimulus besar untuk menarik investasi demi ketahanan industri domestiknya. Ia mendorong pemerintah Indonesia juga mampu melakukan reformasi industri untuk menjaga ketahanan industri di tanah air. Adila dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Tentunya langkah mitigasi untuk menjaga ketahanan industri dalam negeri ini sangat krusial ya Zia ya. Tentunya agar industri dalam negeri tetap bisa bertahan, bahkan berkembang di tengah kondisi global yang tidak menentu. Ya, benar sekali Kinan, tentunya ketahanan industri ini erat kaitannya nih dengan masyarakat juga, karena kalau sampai industrinya gulung tikar, maka masyarakat juga ikut terdampak menjadi korban PHK. Dan selanjutnya pemirsa dan juga Kinan nih, ada berita terakhir dan ada angin segar untuk aparatur sipil negara atau ASN, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ya, benar sekali ya Zia. Di sini Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah untuk memikirkan kesejahteraan ASN P3K yang selama ini telah mengabdi pada negara. Komisi 2 mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk ASN P3K seperti yang didapatkan oleh ASN PNS. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI mendorong adanya regulasi untuk mengatur jaminan hari tua untuk ASN P3K agar mendapatkan kepastian hukum. Selengkapnya berikut informasi dari Kompleks Parlemen. Anggota Komisi 2 DPR RI Taufan Pawe berkomitmen memastikan jaminan pensiun dan hari tua bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K, mengingat aturan jaminan pensiun P3K telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Taufan mengatakan keberadaan P3K yang jumlahnya terus meningkat tidak boleh diabaikan dalam hal perlindungan kesejahteraan jangka panjang. Nah, saya punya pandangan P3K ini harus diperlakukan adil. Dia sudah mengeluarkan tetesan keringatnya untuk mengabdi di daerah atau lingkup kerjanya masing-masing. Jadi saya akan menyuarakan pada akhirnya nantinya secara berkesinambungan bahwa teman-teman yang di P3K itu harus mendapat hak pensiun atau nama lain, karena bukan ASN, PNS, mungkin hak tunjangan hari tua. Karena biarpun bagaimana, karena memang disinilah nanti dibutuhkan regulasi, karena P3K itu bervariasi usianya. Mungkin yang punya pengabdian sekian puluh tahun, 20 tahun, 30 tahun, 15 tahun, atau ada pengabdian karena keahliannya hanya di bawah 10 tahun atau hanya 5 tahun. Itu nanti dibuatkan aturan agar supaya ada kepastian hukum dan keadilan bagi mereka di hari tuanya. Lebih lanjut, Taufan menekankan agar semua pembina kepegawaian, dalam hal ini para kepala daerah di seluruh Indonesia, untuk serius menindaklanjuti kepastian jaminan bagi P3K demi terpenuhinya hak-hak mereka. Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, kita harapkan segera ada regulasi yang mengatur tunjangan bagi ASN P3K yang telah memasuki masa pensiun ya Zia. Sehingga para ASN P3K juga mendapatkan tunjangan di masa tuanya. Ya, benar sekali Kinan, karena apa yang disuarakan oleh Komisi 2 DPR RI ini tentunya mewakili suara-suara para ASN P3K di seluruh tanah air. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili segenap kru TVR Parlemen yang bertugas, saya Zia Ulbar dan juga rekan saya Kinanti Sekar, pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan episode berikutnya yang membahas informasi akurat dan terpercaya seputar MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Hanya dari Kompleks Parlemen.